Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Yusuf. Dua ayat terakhir, yaitu yang ke 110 dan 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hatta sehingga memiliki makna ghayatun mencapai puncak. Ibaratnya volume diputar nganti pol. Tetapi kados gas tiang berkendara dipidek malih melayune pol mencapai puncak. Ibarat naik gunung mendaki sehingga sukses mencapai puncaknya. Kata-kata itu memiliki makna lil ghayah, berbuat, berangkat, berkarya, terus akhirnya mencapai puncaknya. Artinya apa? Artinya ketika Nabi Rasul berdakwah itu sampai tuntas. Apa tanda tuntasnya Nabi itu berdakwah? Napa tandanya? Janji Allah terbukti. Sing hak dimenangkan, sing batil dihancurkan. Semua Nabi dakwah sampai puncaknya. Enggak ada Nabi yang dakwah mogol. Napa mogol?
Cek teko tengah dalan perai mutung cutel pomo nandur gedang krong nganti woh mungkret dhisik jenenge lengguken. Enggak ada nabi dakwahnya prematur. Napa prematur niku? Bayi rong wayahe lahir jebule njaluk metu dhisik jenenge prematur. Atau bahasa yang semisal, jadi nabi-nabi itu keberdakwah itu adalah sampai puncak. Andaikan nabi itu ditugasi dakwah selama 50 tahun, masa 50 tahun itu purna. Gak ada yang pensiun dini. Gitu, nabi-nabi ketika berdakwah kata-kata ini mencapai puncak. 5 dalla alaihi, karena apa yang menunjukkan kepadanya ayat yang telah kita baca kemarin yang ke 109. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Jadi semua nabi yang diutus itu semuanya ketika berdakwah purna, enggak ada yang gagal di tengah jalan. Semuanya sampai program selesai. Maknanya fataroho, ternyata Allah membikin tertunda nasruhum, untuk menolong. Bukannya tertunda niku masalahnya ditugasi Joko kelalen senes, janji kelalen buat senes, atau ada halangan di tengah jalan senes. Napa pertolongan Allah masuk kategori terlambat sebabnya? Jadi sebuah ketetapan. Walaupun orang kafir itu hancur, tapi hancurnya ketika bukan sedang melakukan kekafiran. Kapan hancur wong kafir? Lek jatah uripe entek. Senajan to kafir jatah hancur, ning menawi jatah umure dereng entek nggih mboten hancur rumiyin. Fir'aun muni ana rabbukumul a'la. Niku jatah hancur mboten jatahi. Nggih. Ning pembuktian kehancuran dia berjarak berapa lama? 40 tahun. Pinten jarakipun? 40 tahun. Itu makna pertolongan Allah itu tertunda. Karepe wong kafir kapan dihancurkan? Sanalika. Pengen ngoten nggih. Niku karepe wong kafir hancure sanalika. Ning Allah membikin tunda. Artinya enggak mengikuti karepe wong. Sak dek sak nyet. Nah, bukan itu yang Allah kehendaki. Ya betul, wong kafir itu jatuh hancur, tapi aneh waktu nih kapan? Bila kontrak hidup di dunia habis. Terus masa tenggang kangge nopo? Ya nggak mau menawa dapat beberapa peringatan gelem tobat. Miko jenenge mbok menawa cetok Pak menawa. Dene sudah diberikan kesempatan kok panggah. Akhirnya pun malah diujo. Napa diujo? Lulu diistidraj, apa sing dadi karepe los musibah malah ditunda. Pananya begitu.
Makna tertunda itu begitu. Bukan tertunda istilahnya nyapa telat kok alasane glonjong jenes. Allah mboten gadah sifat glonjong. Sinten sing gadah sifat glonjong? Wong sapa? Embuh. Wong. Allah tidak ada sifat glonjong. Terledur dari tugas. Jadi makna taroho itu begitu, tertunda. Memang program Allah, siksa akan tertunda oleh jatah umur. Muni kafir umur 30, jatah entek 40, ya musibahnya nanti menunggu bila sudah 40. Yang dimaksud begitu. Ini harus kita pahami. Jangan sampai ada dugaan jelek kepada Allah Ta'ala. Makanya nanti bila kita terjemahkan begitu, kita nanti paham makna tertunda itu begitu. Maknanya fataroho terlambat nasruhum untuk memberi pertolongan kepada mereka. Hatta sehingga idzastai asa, punya mana ya'isa, punya arti putus asa. Siapa yang putus asa? Ar-rusulu, para rasul. Pantaskah para rasul punya sifat putus asa? Enggak. Tetapi di sini merupakan bahasa tandid. Bahasa tandid. Bahasa pewanti-wantian, ojo nganti ngono. Lek ngono awas. Nah niku jenenge bahasa napa? Bahasa pewanti-wantian. Contohipun bahasa tandid ngeten. Wala takunanna minal mumtarin, pisan-pisan awakmu ojo dadi wong sing ragu. Adakah pada diri Nabi sifat ragu? Gak ada. Tapi kenapa Nabi yang tidak ada sifat ragu kok dikatakan ojo ragu? Napa maknane? Kan boleh orang tidak ragu dinasehati ojo ragu loh ya. Nanti yang sing kawendel arep pamitan ngati-ngati loh ya. Wonten dokter teladan pamitan Bapak Ibu, Pak Bu dalem badhe bidal ya ngati-ngati. Napa ngoten niku maknane anak sembrono? Bolehkah anak yang teladan dikatakan ketika pamitan ngati-ngati loh ya? Bolehkah? Boleh. Artinya rata-rata lek kondisi ngene iki wong sembrono, awakmu gak oleh. Lek sembrono awas. Nah niku mana bahasa tandid ngoten niku. Nah niki ilmu tafsir. Ilmu napa? Ilmu tafsir. Sehingga Rasul niku enggak ada sifat putus asa. Tapi kenapa kok dikatakan sehingga ketika para Rasul itu putus asa? Artinya kondisi ngene iki lek duduk Rasul pantese putus asa. Tapi lek Rasul mboten. Sehingga ini merupakan bahasa tandid, bahasa pewanti-wantian. Potensine kondisi ngene iki wonge putus asa. Awas, awakmu gak oleh lho ya. Nah, silakan dibikin sebuah rangkuman ilmu usul tafsir ini. Nah, kalau kita nggak punya ilmu itu nanti bisa salah tafsir kepada Al-Quran. Nabi ini putus asa, masa umatnya kon sabar ngoten nggih. Kuwi Nabi cap apa oleh ngomong sak karepe dewi. Bolehkah Nabi digitukan? Nggak boleh. Wadhannu, dan mereka yakin. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Umat. Di sini dikatakan aikona ar-rusulu, bukan rasul tetapi yang yakin itu umat. Anum sesungguhnya umat qad kudzibu. Tadi di ayatnya dibaca kudzibu. Ada dua bacaan, kudzibu dan kudzibu. Kudzibu ditasydid, ada zalnya ditasydid. Satu lagi bacaan kudzibu.
Apa rahasia dua kata itu? Bitasdid itu dibaca syaddah. Kudzibu takdziban. Sehingga ketika para rasul itu didustakan, la aimana ba'dahu, enggak ada iman sesudahnya. Artinya umat itu memang gak kena dipurih. Wa takhfif dan juga bisa dibaca ringan, kudzibu, zalnya enggak disyaddah. Ai maknanya dzanna al umamu, umatnya menyangka anna rasulah, sesungguhnya rasul akhlafu, menyelisihi ma wa'adu bi, apa yang rasul janjikan, minan nasib, dari pertolongan. Oh, para rasul kuwi jere berjuang ditolong. Endi? Jadi wong kafir kuwi hancur. Endi? Oh, rasulnya ngapeki. Mungkinkah umat ketika janji tertunda punya pemikiran begitu? Besar. Seperti itu. Maka pada kondisi bila tanda-tanda di atas itu sudah terjadi, Rasul dituduh dusta. Atau Rasul diwaspadakan, kamu jangan merasa didustakan, sehingga sholat itu putus asa. Tapi itu bahasa takdir itu. Pada kondisi kayak begitu, ja'ahum, datang kepada mereka nasruna, pertolongan kami. Fanujia, maka diselamatkan. Man nasya, siapa yang kami kehendaki. Lafadz fanujia binu nain dengan dua nun, fanunaji, maka kami selamatkan. Wa mukhafafan, wa binun dibaca ringan dengan satu nun, musaddatan madin di sadda, yang itu fil madhi punya mana nujia, bisa dibaca nunaji atau dibaca nujia. Jadi ayatnya dibaca nopo? Nujia. Kalau nunaji kami selamatkan, kalau nujia diselamatkan. Kalau nunaji kami menyelamatkan, berarti Allah pelakunya. Kalau nujia mereka diselamatkan, Allah tetap sebagai pelakunya, cuma satu maklum dan satu majhul. Satu maklum, satu majhul. Itu fi'il ada mabni maklum, dijelaskan siapa pelakunya. Kalau masih majhul enggak dijelaskan siapa pelakunya. Kancil nyolong timun, ini kok maklum. Tapi timune dicolong, sinten sing nyolong? Enggak dijelaskan. Niku jenenge majhul. Jenenge majhul. Kita kembali ke lafadz di Qur'annya, fanujia, maka diselamatkan, man nasa, orang yang kami kendaki, wala yuradu, dan tidak bisa ditolak, ba'suna, punya mana azabuna, azab kami, anil qaumil mujrimin, dari kaum yang melakukan aneka ragam dosa. Mujrim itu pendosa, musyrikin dan itu kemusyrikan. Kalau raja dosa sudah dikerjakan, sing gede ditandangi, apa sing cilik, maka disebutkan dengan kata musyrik itu sudah mewakili semuanya. Laqad kana, demi Allah ada, fi qasasim, pada kisah mereka, ar-rusul, qasasi ar-rusul, kisahnya para rasul, ibratun, ada pelajarannya, liulil albab, buat orang yang punya kecerdasan otak, askabil ukul, yang mereka menawi otaknya digunakan memahami, mengkaji, membaca, mempelajari, nanti akan ada jawabannya. Maka nahadul Quran, tidaklah ada Quran ini hadisan, pembicaraan yuftara, yang dikarang, punya mana yukhtalaku, dibikin-bikin, bukan.
Walakin tetapi karena ada Quran ini tasdiqal ladzi baina yadai, membenarkan kepada yang ada sebelumnya minal kutub, dari kitab-kitab yang ada, wa tafsila kulli syai', dan sebagai tafsil tabyin, pemerincian terhadap segala sesuatu, apapun masalahnya pasti ada solusinya, karena Quran punya fungsi ibtibyanan li kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Asalkan dipahami kaidahnya, nanti semua hal nanti sudah terjawab. Yahtaju ilahi fiddin, yuhtaju ilahi, yang dibutuhkan kepadanya fiddin, urusan agama, waudan, dan sebagai petunjuk, minadullah, dari kesesatan, warahmatan, dan rahmat, liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman, yaitu khusus bidzikri, mereka disebutkan di dalam, mereka dikhususkan di dalam penyebutannya, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman, lintifaihim, karena memang mereka bisa mengambil manfaat, duna ghairihim, yang lainnya tidak seperti itu. Selesai materi yang kita baca dari 2 ayat terakhir. Terjemah global dari 2 ayat tadi. Allah menjelaskan semua umat telah dikirimi Rasul. Tidak ada umat yang kosong dari Rasul. Karena Allah mencipta umat, Allah juga menjamin ada bimbingannya. Sehingga tidak ada alasan umat itu tidak pernah kedatangan nasihat. Dan Rasul ketika ditugasi semuanya bekerja, berdakwah tuntas, nggak ada yang putus di tengah jalan. Gimana puncaknya? Yang hak ditolong, yang batil hancur. Apa tandanya? Tandanya adalah hatta, sehingga idza stai asa rusul, ketika Rasul itu sudah putus asa. Artinya sebuah kondisi lek duduk Rasul itu putus asa, tapi Rasul tidak putus asa. Pantese lek kondisi ngene iki putus asa. Di kondisi itulah nanti turun pertolongan. Tapi ingat, Rasul tidak putus asa. Nah, ini sebagai bahasa tandzid, pewaspadaan dan ancaman, pewanti-wantian, awas aja melu-melu ngono kuwi. Itu tandanya pertolongan tiba, hak ditolong, batil dihancurkan. Apa? Bila ada diri Rasul itu sudah ada rasa putus asa, dan umat yakin mereka diapusi Nabi. Nabi apa kuwi jareke hak ditolong, batil dihancurkan, endi buktine? Nah, lek umat wis mene ngono, di saat itulah pertolongan tiba. Di saat itulah pertolongan tiba. Selama kondisi itu belum ada, maka ujian masih berjalan. Yang fungsinya sing elek mbok menawa gelem tobat, sing apik ben nambahi kebaikan. Dikala itulah tiba kepada mereka pertolongan kami, diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan ketetapan kami tidak bisa ditolak dari para pendosa. Wahai umat yang telah menyelami kisah, pada kisah yang telah tersuguhkan kepada kamu, itu banyak pelajarannya buat orang yang mau merenungi. Quran yang cerita semuanya itu bukan berita yang dikarang-karang, akan tetapi betul-betul turun dari Allah. Sebagian nabi dengan kitabnya mengokohkan pada sebagian yang lain, sekaligus sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat buat orang yang mau mengimaninya.
Berikutnya kita masuk kepada rangkuman, ada sekitar 4 atau 5, mau dicatat silahkan. 1. Besarnya pahala dikaitkan dengan besarnya ujian. Besarnya pahala dikaitkan dengan besarnya ujian. Rasul mendapatkan ujian terberat. Rasul mendapatkan ujian terberat. Diulang, besarnya pahala dikaitkan dengan besarnya ujian. Rasul mendapatkan ujian terberat. Titik, itu nomor 1. Rangkuman ini banyak mencocoki dengan dalil-dalil atau dalil ketika diterjemahkan, ya jadi rangkuman ini. Apa itu? Fa'ina idhamal jaza ma'a idhamil bala, besarnya balasan serasi dengan beratnya ujian, atau al jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Atau ayatnya innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu dibalas serasi dengan apa yang kamu kerjakan. Dan siapa orang yang paling berat? Para nabi. Asyadul bala al-anbiya fa amsaluhum summa amsaluhum. Orang yang paling berat ujiannya sinten? Para nabi. Lalu yang semisal, berikutnya orang yang semisal. Dan Allah membuat ketetapan ketika Allah itu cinta dunia dimanja nopo diberi banyak tugas. Cinta di dunia dimanja nopo banyak diberi tugas. Jawab, diberi tugas. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah ari kala tresnani hambane, napa bukti tresna Allah? Si hamba diuji. Makanya orang itu bila tidak merasa diuji, ngati-ngati. Aku obah-obah kok penak ya, engko gek-gek, harus koreksi diri. Makanya ketika dalam keadaan seneng kok nggak ada ujian, itu ada tugas, napa tugasnya? Memperbanyak ketaatan. Itu dawuh Nabi SAW, ta'aruf ilallah firroha ya'rafka fish siddah. Selalu memperbanyaklah pengenalan pada kondisi longgarmu. Niscaya kelak bila kalau kondisi susah, Allah akan mengenali kamu. Makanya kalau kita itu rumangsa obah-obah penak niki senes dimanja. Ning niku peringatan. Napa? Peringatane ngginen kelompok-kelompok ngginen nabung. Lek saged bejo. Tapi lek mboten bahaya. Lek saged bejo. Lek mboten bahaya. Itu tadi nomor 1. Ini penting sekali rangkuman ini. Nomor 2. Rasul adalah orang yang paling yakin pada janji Allah. Rasul adalah orang yang paling yakin pada janji Allah dan tidak pernah putus asa, dan tidak pernah ragu, dan tidak pernah putus asa, dan tidak pernah ragu, dan tidak pernah putus asa bahwa yang benar pasti menang, yang batil pasti kalah, hancur. Bahwa yang benar pasti menang, yang batil pasti hancur, kalah. Ini nomor 2. Rasul adalah orang yang paling yakin pada janji Allah, tidak pernah ragu serta tidak pernah putus asa.
bahwa yang benar pasti menang, yang batil pasti hancur. Titik itu tadi nomor 2. Mungkin ada yang tanya, lah kai Nabi Yunus apa mutung? Itu bukan mutung, tetapi Allah menyuguhkan hukum. Artinya kondisi ngono kuwi pantese wonge mutung. Adapun Nabi Yunus tidak mutung. Karena apa? Itu cara pembelajaran. Bukti tidak mutungin apa? Selalu zikir walaupun berada di perut ikan. Napa zikirin? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Lek mutung mboten muni ngoten niku. Lek mutung muni napa kira-kira? Kire. Ngoten nggih kira-kira nggih. Nabi Yunus muni la ilaha illa anta niku tandane yang mutung. Sampai yang mutung mboten ngoten niku lek muni. Nggih contonipun nggih wau kire. Napa basa lintunipun? Mbuh rasa diterokne lho nggih. Rasane diterokne. Gak bisa dituduh. Makanya Nabi katakan la yang bagi li ahadin ayakula anak khairun min Yunus ibni Matta. Gak boleh enek wong sing nganti wani muni aku luwih apik tinimbang Yunus Nabi capopo dakwah kok mutung. Lah mboten wonten tiyang sing diperbolehkan mentazkiyah ngelem datang awake dewi. Itu bukan bahasa mutung. Tapi gitulah Allah mendidik kepada manusia. Kondisi kayak begitu pantes sih wonge padha mutung. Tapi tidak. Maknanya begitu. Makanya ini pasti nih Rasul ada orang yang paling yakin pada janji Allah, tidak pernah ragu dan tidak pernah putus asa bahwa yang benar pasti menang, yang batil pasti hancur. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu sebuah ketetapan. Sebuah nopo? Ketetapan. Yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Dengan nulis ketok mboten. Kula tasih ketok nih. Nggo lampu ya alhamdulillah. Saya teruskan membacanya. Nanti bila sekarang mati lampu, napa dongane kena musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. La ma'syurni fi musibati walil khairan minha. Sing gawa lampu alhamdulillah semata rahmat saking Allah. Senes kula standby, senes nggih. Semata itu rahmat dari Allah, dimudahkan punya persiapan. Kalau Allah enggak menghendaki ya enggak mungkin jadi. Nah begitu. Maka husnudzon mawon yang mencatat mungkin diputar kembali videonya, insyaallah normal insyaallah. Itu tadi nomor 2. Sekarang nomor 3. Nabi dikatakan putus asa. Nabi dikatakan putus asa. Atau kamu jangan ragu. Nabi dikatakan putus asa atau kamu jangan ragu. Dan bahasa semisal ini fungsinya sebagai pewanti-wantian. Ini fungsinya sebagai pewanti-wantian. Titik. Itu nomor 3. Kita ulang nomor 3. Ketika Nabi dikatakan putus asa,
atau kamu jangan termasuk orang ragu. Ini fungsinya sebagai pewanti-wantian, dalam kurung tandid, dari kata nadda, nadada. Nadada yunadidu tandidan. Artinya napa? Napa artinya pun wau? Pewanti-wantian. Kondisi ngene iki pantese kan karena keterbatasan wong padha putus asa, tapi awakmu awas lo ya. Aja putus asa lo ya. Dan Nabi dijamin tidak putus asa. Lo nyapa Nabi gak putus asa kok didhawuhi aja putus asa? Kan boleh memberikan nasihat aja putus asa kepada orang yang tidak putus asa. Dan itu biasa terjadi. Biasa terjadi. Lek kita sami gadah anak putu tangga sing pamintan budal mondok napa pesan kita sami? Sinau lo ya. Aja dolanan ae lo ya. Bocah niku nek pondok nggih sinau napa mek dolanan tok? Ya sinau, buktine ya kerasan ya sukses. Masa lek dolanan iso sukses? Nyapa lek pancen ngerti ngono kon data dinasehati? Sinau lo ya. Jawabnya apa? Boleh kan, nasihat seperti itu biasa terjadi. Maknanya begitu. Itu tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Tanda ditolongnya kebenaran, tanda ditolongnya dalam tanda petik kebenaran. Dan dihancurkannya dalam tanda petik kebatilan. Tanda ditolongnya kebenaran, kata kebenaran itu diberi tanda petik kanan kiri, dan tanda dihancurkannya kebatilan, lafaz kebatilan diberi tanda petik kanan kiri. Titik 2 yaitu bila pada diri Rasul sudah ada rasa putus asa. Bila pada diri Rasul sudah ada rasa putus asa. Dan umat menuduh nabinya adalah dusta. Dan umat menuduh nabinya dusta. Titik. Ini nomor 4. Itu nomor 4. Kita ulang. Tanda ditolongnya yang hak. Tanda ditolongnya yang hak. Dan dihancurkannya kebatilan. Yaitu bila pada diri Rasul sudah ada rasa putus asa dan umat menuduh nabinya dusta. Titik. Itu 2 tanda. Lek 2 tanda itu ada, di situ nanti akan ada pembuktian yang hak ditolong, yang batil dihancurkan. Itu tadi nomor berapa? 4. Sekarang nomor 5. Fungsi masa tunda. Ini nomor 5. Fungsi masa tunda. Nomor 5. Fungsi masa tunda. 1. Barangkali orang kafir mau tobat. Fungsi masa tunda. 1. Barangkali orang kafir mau tobat. 2. Yang beriman supaya tambah kebaikannya. Itu nomor 5, fungsi masa tunda. 1. Yang kafir barangkali mau tobat. Nomor 2, yang iman supaya tambah kebaikannya. Sehingga dengan begitu nanti akan
terus berbuat. Lah ngoten niku. Nganti masanya habis. Makanya kita sami ari kalau berdakwah sing pantese hancur kok enggak hancur-hancur. Ya kita ginakan mawon kangge dakwah neh. Berarti sing jatah hancur kok ora hancur. Oh kalau begitu saya diberi kesempatan apa? Tambah lagi. Napa contoh pemahaman nih? Biasanya sak piring warak orang warak napa fungsine? Biasanya aku mangan sepiring warak kok orang warak napa fungsine? Ben tanduk lan tanduk malih. Pakai ngoten lagi. Niku pemahaman bahasa. Pemahaman apa? Bahasa. Itu tadi nomor 5 fungsi masa tunda. Fungsi masa tunda. Kenapa kok kita butuh mengangkat tema itu? Karena permasalahannya walaupun yang hak pasti ditolong, yang batil pasti hancur, tapi itu ada waktunya. Nggak boleh sak tek sak nyet. Allah memang memberlakukan hukum ada masa tunda. Kenapa? Diikat dengan takdir masalahnya. Masalahnya dikatakan apa? Takdir. Walaupun jatah hancur, tapi jatah umurnya rong entek, ya dihabiskan dulu. Walaupun waktunya ditolong, tapi jatahnya belum habis, ya ditunda dulu. Nah, itu berarti kan ada masa jeda. Apa fungsinya masa jeda tadi? Satu, untuk orang kafir mbok menawa mau tobat. Untuk yang kedua, buat orang yang beriman untuk nambahi kebaikan. Terakhir yang keenam. Kisah itu media untuk memudahkan pemahaman. Kisah itu media untuk memudahkan pemahaman. Bacalah kisah. Bacalah kisah. Bila ada masalah, jawabannya sudah ada pada kisah tersebut. Bila ada masalah, jawabannya sudah ada pada kisah tersebut. Petik. Itu nomor 5 sebagai kesimpulan ayat terakhir. Apa tadi ayat terakhir bunyinya? Laqad kana fi qasasim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu ketika dirangkum tadi yang nomor 6. Kisah itu media untuk memudahkan pemahaman. Bacalah kisah. Bila ada masalah, jawabannya ada pada kisah tersebut. Berapa jumlah kisah? Ada. Lek enek dulu loro musuhan sitok dipaten, wong dhisik bane ngono ki ya enek. Sinten? Qabil Habil. Lek enek wong tua putrane akeh terus cemburu, enek sing dikorbankan, ancaman bunuh atau gimana, bakno kisah inggih enek. Sinten? Saya Nabi Yusuf. Dan macam-macam. Itu banyak, itu sampai sepertiga itu kisah dari Quran. Maka sangat bagus kita apabila memiliki buku tentang kisah sahih. Maka silahkan miliki buku. Napa judulipun? Bidayah wa Nihayah, start dan finish. Tulisan sinten? Syekh Samsuddin Adz-Dzahabi. Silahkan dibaca. Itu kisah itu banyak sekali. Akhirnya dengan kita baca kisah, oh Pak No masalahku sudah ada jawabannya. Maca kono-kono, oh solusinya ngene. Sehingga ketika ada yang tanya bisa memberikan jawaban. Dan itu terlalu banyak. Nah silahkan nanti dicari bukunya, cari ke toko kitab di kelompok nih sangune ngoten nggih. Paling duit 200.000, 300.000 niku mboten entek-entek damel tuku buku. Buku diwaca telas mboten.
cekel duit tek nggih mboten. Buku pindah-pindah sing maca mboten habis-habisan. Sehingga kita punya waktu longgar baca, waktu longgar baca, waktu longgar baca. Bila kita ditanya waktu muntek nggih apa? Jawabnya untuk belajar. Sehingga nanti akan bermanfaat. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah surah berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silahkan. Di. Seperti kisah Nabi Yusuf tadi. Ini selanjutnya apakah Nabi Yusuf dan Zulaikha nanti juga akan bersuami istri? Sebab saya mendengar ceramah itu selanjutnya kisah tersebut akan menjadi suami istri, bahkan itu sampai punya anak 2. Itu apakah benar? Kisah kayak begitu banyak. Ketika Nabi Sulaiman ndak wae Ratu Bilqis apa ya dadi bojone dirabi. Padha niku kisahipun senada. Dan yang lain-lain yang mengangkat tema seperti itu masuk pada wilayah kisah Israiliyat. Kisah yang banyak berkembang di Syam. Kisah ngono ki merata pada mereka. Apa kisahnya? Akhirnya Yusuf nggih rabi kalih Zulaikha anake loro. Apa Zulaikha enggak terlalu sepuh, ternyata diberikan kondisi yang istimewa, sepuh panggah ketok nom. Nah, bahasane ngoten-ngoten niku. Bahasa yang lain, apakah Nabi Sulaiman hendak wae Ratu Bilqis akhirnya juga jadi suami istri? Yang banyak cerita adalah kisah Israiliyat. Lalu bagaimana sikap kita? Ternyata belum dijumpai yang membenarkan dan belum dijumpai yang menyalahkan. Maka sikap kita nggak usah bener nih, nggak usah disalah nih. Permasalahan nih, rabi pura rabi, kita nggak punya kepentingan. Napa kepentingannya? Ayo. Bah, aku ora diundang ngoten nggih. Gak ada kepentingannya. Ya cuma mengerti. Nggih, iya betul lah begitu. Makanya itu Allah tahu kita nggak ada kepentingan. Allah alam. Apalagi? Masih lengkap. Nggih. Seperti kisahnya Nabi Yusuf tadi, pada masa itu sama menghiburkan masyarakat. Bahkan itu pun akan terjadi di masa-masa yang akan datang, walaupun tidak persis. Terus? Dan kisahnya Maryam, dan kisahnya Maryam itu pun juga menghiburkan masyarakat pada masa itu. Terus. Dan apa sebabnya kisah tersebut kok? Ya itu apa sebabnya kisah tersebut kok tidak? Piye? Saya ulangi ya. Nggih. Seperti kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha itu pada masa itu menghiburkan masyarakat, ya. Lantas itu pun akan terjadi atau terulang di masa-masa yang akan datang, bahkan walaupun tidak persis. Nggih, terus. Sedangkan kisahnya Maryam itu pun juga menghiburkan masyarakat pada waktu itu, akan tetapi tidak terjadi di masa-masa yang akan datang. Maria, oh nggih. Maryam zaman modern ngoten nggih.
Sampun. Oke. Pertama, kisah Nabi Yusuf heboh dan yang lain-lain heboh. Tapi lek Maryam kok gak ada Maryam modern, ngoten nggih. Ada nabi lagi lahir tanpa lewat bapak ibu tok, ngoten nggih. Untuk kisah dakwah yang sikapnya untuk merubah kondisi masyarakat, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Warokoh, saudaranya sepupu kalau tidak salah dari Bu Khadijah, ketika Nabi kita mendapatkan wahyu Iqra, itu diajak konsultasi. Warokoh itu tokoh agama Nasoro yang mahir Injil, menerjemahkan ke bahasa Arab. Ketika mendapatkan cerita dari Nabi, apa kata si Warokoh? Jawabnya, tidak kukira ternyata kerasulan telah tiba sekarang. Duhai, sekira masa-masamu dimusuhi umat saya masih muda, pasti akan ku bilang. Nabi tanya, mereka akan ngusir saya? Ya. Apa jawabnya? Loh, gak enek ceritane wong punya kiprah kaya kiprahmu kok langsung ditompo mulus juga enek, ya mesti digegeri. Itu begitu. Jadi dakwah tauhid dari masa ke masa itu mesti terjadi. Kita sampe ngalami mboten? Oh, terlalu sering. Me akhir-akhir menekas bape wis suwi lekase akhirnya malah tenang ngoten nggih. Awal-awalnya terus pundi? Ya padha mawon. Nah, seperti itu. Kemudian kalau Maryam, kenapa tidak ada peristiwa Maryam lagi? Itu tema yang diangkat itu beda. Tema dakwah gimana alamnya, tema maha kuasanya Allah, apa contohnya? Lah begitu. Itu nggak bisa dibikin sama, kudu mesti terjadi karena tema yang diangkat beda. Tema dakwah gimana alamnya, tema maha kuasanya Allah, apa contohnya. Nah begitu. Lah berkaitan masalah maha kuasanya Allah sudah cukup. Allah mencipta tanpa bapak ibu, itulah Adam dari tanah. Allah mencipta tanpa bapak ibu, itulah Hawa dari tulang rusuk. Itulah Allah mencipta manusia lewat ibu tok, contohnya Nabi Isa alaihi salam. Itu sudah cukup untuk memberikan bantahan. Nyapo Isa lahir tanpa bapak kamu katakan anak Tuhan, sementara Adam tanpa bapak ibu kok enggak kamu tuhankan. Itu fungsinya untuk menghentikan kepada mereka yang memiliki rekayasa kacau seperti itu. Jadi adanya kisahnya Maryam tanda bukti maha kuasanya Allah, bukan sebagai sebuah kisah fungsinya untuk selalu terjadi. Nah seperti itu gambarannya ke sana. Jadi kita memang tema yang diangkat berbeda. Wallahu alam. Apalagi? Nah, okay. Satu periode itu ada dua nabi, yaitu Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ketika itu umat itu disebut umatnya siapa? Umat itu umatnya siapa? Ternyata punya wilayah dakwah sendiri-sendiri. Nabi Yakub di Palestina, Nabi Yusuf di Mesir. Ketemu, dipertemukan untuk keluarga. Akhirnya umatnya pembuktian ternyata Nabi itu adalah selevel. Yang dibawa adalah sama. Karena yasudu ba'duhum ba'du. Nah begitu. Ketemunya itu pada kondisi ketemuan keluarga yang masing-masing sudah punya wilayah dakwah. Misalnya Nabi Lot berada di tempatnya, itu ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada di tempat yang lain, terus umatnya sopo. Ya masing-masing punya umat. Mau ketemu, ya ketemu orang yang berkeluarga. Nabi Ibrahim wilayah dakwahnya di sana, Nabi Ismail di sana. Ketemu kepentingan keluarga. Ternyata isinya tuh sama.
Sehingga ketika nanti sholat sapa sing imami. Nah, nanti yang imamnya adalah yang paling punya kewenangan. Lihat ada bapak karo anak ya bapak senada dengan itu. Gambarnya ke sana. Nabi Harun memperkokoh kepada Nabi Musa, wazir fungsinya. Wazir itu sebagai apa? Pemerkokoh. Makanya Nabi Harun nggak punya umat tersendiri. Tapi kenapa Nabi Harun nggak punya umat sendiri? Selalu ngintil kepada siapa? Nabi Musa. Tetapi kalau Nabi Yusuf sudah punya wilayah Mesir, Nabi Yakub di Syam. Nah, senada dengan itu wallahu alam. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.